Bagi para pecinta binatang, nama Alshad Ahmad sudah tidak asing lagi. Sepupu Raffi Ahmad ini memang dikenal hobi memelihara berbagai satwa liar di rumahnya. Salah satunya harimau. Kebanyakan orang menyebut harimau sebagai hewan buas yang perlu dijauhi. Bahkan sang raja rimba ini seringkali terlibat pertikaian dengan manusia. Tapi tidak dengan Eshan dan Jinora, dua harimau benggala yang dipelihara Alshad Ahmad sepertinya ramah dan jinak. Bahkan terlihat nyaman ketika dibelai seperti ini. Ya, Alshad mengaku sudah punya ketertarikan untuk memelihara hewan liar satu ini sejak kecil. Karena gini tadi, karena dari dulu aku suka banget sama harimau. Emang dari dulu udah ambisius pengen menangkalkan harimau, pengen interaksi dekat sama harimau. Akhirnya dari dulu emang udah diarahin seperti itu. Sempat mendapat pertentangan dari orang tuanya, pria berdarah Pakistan ini akhirnya berhasil membujuk kedua orang tuanya agar mendapatkan izin memelihara harimau benggala di rumah. Tapi bukan izin dari orang tua saja yang dibutuhkan. Untuk merawat harimau benggala juga harus mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam setempat. Karena harimau itu satwa buas, satwa yang sangat berbahaya ya. Jadi sangat ketat dan sangat sulit, sangat susah. Karena mereka memperhatikan dari sarana-prasarana kita di sini, di kandangnya harus benar, memperhatikan kesejahteraannya, pengalamannya, terus tenaga ahlinya, finansial juga harus ada karena biaya harimau itu sangat-sangat besar perawatannya. Ya, tidak sedikit orang yang hobi memelihara hewan liar dan eksotis seperti harimau, buaya, ular, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa negara, memelihara hewan liar ini sudah menjadi hal biasa. Di Amerika misalnya, populasi harimau peliharaan justru lebih banyak ketimbang populasinya di alam bebas. Padahal, harimau dan satwa liar lainnya tergolong hewan yang berbahaya, yang tak jarang dalam beberapa kasus, hewan-hewan ini justru menerkam dan melukai pemiliknya. Jika demikian, lalu bagaimana pandangan agama tentang memelihara hewan liar dan buas? Sebenarnya, memelihara hewan buas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri dan orang lain. Sementara Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Akan tetapi, jika resiko tersebut bisa dihilangkan dengan membuatkan tempat penangkaran yang layak dan penjagaan yang cukup, maka dikembalikan ada hukum asal memelihara hewan, yaitu boleh. Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyebutkan, boleh memelihara singa, gajah, dan hewan buas lainnya. Namun, kebolehan ini terikat dengan ketentuan lainnya dalam memelihara hewan. Misalnya, hewan yang dipelihara tidak boleh ditelantarkan, harus diberi makan dan minum yang cukup, dan tidak diperkenankan diperlakukan dengan keji dan semena-mena. Jika si pemelihara tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perbuatannya terlarang dan haram. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas agar dapat makan binatang-binatang bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, jika keberadaan hewan-hewan buas ini membahayakan, untuk apa Allah menciptakannya? Sebagai orang beriman perlu memahami bahwa apapun yang diciptakan Allah di dunia ini, baik atau buruk di mata manusia, tidak ada yang sia-sia. Semua pasti ada tujuannya. Hanya saja tidak semuanya diketahui hikmahnya oleh manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Keberadaan binatang-binatang ini seperti menegaskan kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang ekologi, jika bumi ini tak lagi memiliki harimau, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Jika ekosistem terganggu, hidup manusia menghadapi masalah besar. Ya, karena harimau dan binatang buas lainnya menempati posisi puncak pada rantai makanan di alam. Hilangnya harimau akan menyebabkan jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah. Sementara
Satwa tersebut merupakan hewan herbivora pemakan tumbuhan. Jika tumbuhan dimangsa oleh mereka, hutan tak akan tumbuh dan manusia bisa kehilangan produsen oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Makanya, masuk akal ketika dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memakan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Karena larangan ini pun demi kepentingan populasi manusia di masa yang akan datang.